Baik pemirsa Coffee Morning dimanapun Anda berada, masih bersama kami di sini dan masih ditemani oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Baik, kalau tadi kita sudah membahas tentang garis besar bagaimana penerimaan peserta didik baru Pak ya. Kemudian bagaimana dengan kesiapan sekolah-sekolah di masing-masing tingkatan di tahun ajaran baru ini. Mungkin bisa kita mulai dari Pak Barlin dulu. Ya, terima kasih Mas Rohman. Jadi kita bisa sampaikan bahwa sebelum kita membuka pendaftaran siswa baru ini, kita sudah selama 1 bulan itu mensosialisasi adanya surat edaran Menteri Pendidikan untuk persiapan mencegah penularan COVID-19. Nah, salah satunya adalah sekolah harus menganggarkan hal yang berhubungan dengan COVID-19, misalnya seperti adanya wastafel, cuci tangan, hand sanitizer, kemudian juga masker. Kemudian untuk pelaksanaan pembelajaran juga diperbolehkan untuk melaksanakan secara daring, dan untuk itu boleh untuk menganggarkan pulsa dan lain sebagainya. Nah, artinya hal tersebut sudah kami sosialisasikan secara masif ke sekolah, sehingga seharusnya sekolah sekarang sudah pelan-pelan untuk menyiapkan itu. Nah, ketika ada PBDB seperti ini, kemarin kami sudah ada launching di salah satu sekolah SD 002, itu sudah kelihatan ketika masuk para orang tua dia harus menyesuaikan membawa masker, kemudian menjaga jarak, tidak bergerombol. Kemudian ketika masuk dalam ruangan juga ditemani oleh staf kita yang juga memakai masker. Kemudian juga ada plastik ya yang yang membuat tidak langsung ya interaksi antara pendaftar dengan yang menerima pendaftaran. Jadi seperti itu. Artinya secara kesiapan sekolah-sekolah memang harus menyiapkan sarana prasarana, kemudian juga perangkat seperti aplikasi yang tadi sudah disampaikan oleh Kepala Dinas, SD, SMP, bahkan TK itu juga pendaftarannya sudah tidak langsung ke sekolah, juga melalui misalnya kalau TK itu Google Form, kalau di SD itu sudah aplikasi berbasis web, Android dan iOS, di SMP juga begitu. Nah, artinya kita sebagai insan pendidikan tidak mau kalah dengan tenaga kesehatan. Kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman bahwa COVID-19 ini sebenarnya bisa dikendalikan kalau kita disiplin dengan memperlakukan kebijakan seperti jaga jarak, memakai masker dan lain sebagainya. Intinya tetap mengikuti protokol kesehatan seperti itu. Protokol kesehatan, jadi seperti itu. Kemudian bagaimana dengan dari Pak Joko dengan kesiapan sekolah untuk yang menghadapi tahun ajaran baru ini? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk SD ya, saya kira ini udah cukup siap gitu, karena penggunaan aplikasi PPDB secara online ini, kalau di SD itu, kalau di SMP memang sudah 5 tahun ya, sudah tahun ke-5 ini. SD memang secara kota itu baru tahun ini. Dan ini bukan sebuah kebetulan sebenarnya, bahwa pas tiba-tiba ada pandemi kemudian kita laksanakan PPDB online. Tidak sebenarnya. Kenapa? Karena aplikasi ini sudah kita rintis mulai 3 tahun yang lalu. Pertama dilaksanakan di sebuah sekolah dan itu berhasil, namun masih ada kekurangan 1-2 gitu, karena tidak ada satu aplikasi yang langsung dibuat langsung betul-betul bagus gitu ya, pasti ada kekurangannya. Nah, kemudian tahun kedua itu langsung kita cobakan ke satu sekolah, dan itu di satu kecamatan maksud saya. Tahun kedua langsung dilaksanakan di satu kecamatan dan itu berhasil, dan itu sudah bagus. Dan ya kalau toh masih ada kekurangan, suatu yang wajar lah, nanti juga akan terus selalu di-upgrade, diperbaiki dan seterusnya. Nah, tahun ketiga itu balik lagi ke satu sekolah, ya kan? Karena menyangkut masalah pendanaan sebenarnya. Tapi tahun ini kita memang sudah berencana dan kita persiapkan jauh-jauh untuk kita laksanakan secara keseluruhan. Jadi kita ikuti jejak SMP, yang dimana SMP itu sudah online secara keseluruhan, maka SD juga kita rencanakan jauh-jauh hari untuk dilaksanakan secara online.
Nah, ini sudah kita sosialisasikan ke sekolah-sekolah, kita sudah pernah undang kepala sekolahnya, operatornya, dan lain sebagainya, udah kita kenalkan gitu ya. Nah, tiba-tiba terus ada pandemi. Nah, jadi ini bukan suatu kebetulan kan, jadi artinya bukan sesuatu yang kita adakan mendadak karena ada pandemi kemudian kita, ini enggak. Jadi pas gitu loh, jadi perencanaan kita pas ada kejadian seperti ini, baru ini kita bisa laksanakan. Jadi nanti Bapak Ibu orang tua murid yang ada di seluruh kota Samarinda, ini perlu saya sampaikan bahwa mulai tanggal 9, 10, dan 11 hari ini hari terakhir untuk pendaftaran PPDB itu secara online bagi dua kelompok, yaitu yang melalui jalur perpindahan tugas orang tua maupun yang melalui jalur afirmasi. Besok pengumuman. Sedangkan untuk yang zonasi, nah ini zonasinya itu kita akan mulai tanggal 15 ya, 15 Juni sampai tanggal 17. Nah, ini saya berharap orang tua nanti nggak ada lagi yang bilang loh kok kami nggak tahu dan lain sebagainya ya, karena sosialisasi ini sudah cukup panjang waktunya. Kita juga sudah sosialisasi ke para pada Pak Camat, Pak Lurah ya, pada seluruh ini sudah kita lakukan. Dan saya pikir mereka juga sudah menginformasikan ke seluruh masyarakat. Jadi jangan sampai nanti ada yang ketinggalan, sudah tutup baru daftar. Nah, ini yang sering jadi persoalan itu. Nah, mau nggak diterima, misalnya saja anaknya udah 8 tahun. Wah, nuntut ini hak saya. Diterima, nyalahi aturan. Ini yang sering jadi masalah itu. Padahal sebenarnya sudah diinfokan sebelumnya. Sudah, jauh-jauh hari sudah diinfokan. Jadi sesuai pertanyaan tadi, pada prinsipnya saat ini sekolah sudah siap. Dan tadi seperti dijelaskan oleh Pak Kadis, bahwa kesiapan sekolah itu tidak hanya sekedar dari sisi aplikasi di mana orang tua harus lewat Android atau iOS atau lewat laptop, tetapi sekolah juga siap membantu ketika nanti ada orang tua yang tidak punya Android, tidak punya laptop, terus atau punya Android tidak punya paket data, atau punya Android punya paket data yang nggak tahu caranya. Nah, ini tetap silakan datang ke sekolah, tetap akan dibantu oleh pihak sekolah. Di sana ada panitia yang sudah siap menunggu, tapi jangan bergerombol. Nah, kita tetap harus patuhi protokol kesehatan. Dan Bapak Ibu ketika datang ke sekolah nanti mendaftarkan putra-putrinya, terutama di tanggal 15 itu ketika tidak bisa lewat Android dan terpaksa harus datang ke sekolah, maka pertama jangan bawa anaknya ditinggal saja di rumah, cukup orang tuanya saja. Dan yang kedua harus pakai masker. Jadi nanti jangan salahkan, nggak usah marah-marah kalau ternyata sampai di sekolah ditolak, diusir, disuruh pulang. Bapak pakai masker dulu, ibu pakai masker dulu, baru boleh daftar. Nah, maka tolong ini dipahami gitu. Bukan sekolah ini sok-sokan ya, tidak. Ini betul-betul kita jalankan program pemerintah untuk bagaimana kita melindungi masyarakat kita dari penularan, ya, dari pandemi COVID-19 ini. Mungkin itu barangkali. Oke, itu berarti juga termasuk syarat untuk datang ke sekolah dulu Pak ya, memang harus tetap mengikuti protokol kesehatan seperti itu. Jadi jangan ada nanti orang tua yang hanya melakukan pendaftaran tapi tidak mengikuti protokol kesehatan, apalagi sampai membawa anak. Karena biasanya kita melihat tahun-tahun sebelumnya di luar dari pandemi ini, mereka membawa anak mereka dan sekalian mungkin memperkenalkan sekolah kepada anak mereka sendiri. Ada waktunya nanti. Betul, padahal nanti ada waktunya sendiri pada masa orientasi seperti itu Pak ya. Betul. Baik, pemirsa Coffee Morning, kita akan kembali sesaat lagi dan masih membahas tentang dunia pendidikan yang ada di Kota Samarinda. Tetap bersama kami di Coffee Morning.